Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Didi Susanto. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dasar-dasar pemrograman Python ya. Dan di sini kita akan belajar dataset. Oke, kita mulai saja. Di pertemuan kali ini kita akan menggunakan VS Code ya. Belajar dataset. Nah, dataset itu adalah suatu himpunan yang tidak memiliki indeks ya, tidak memiliki indeks seperti sebelumnya list itu kan ada indeksnya ya. Nah, kalau di dataset ini tidak ada indeksnya ya. Jadi dataset merupakan suatu suatu yang tidak memiliki tidak indeks ya. Nah, indeks seperti ada list. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, misal kita punya variabel mahasiswa, eh, siswa, siswa yang misalnya nama mahasiswanya ada eh, di seperti di kemudian ada E, kemudian ada siswa. Ini merupakan variabel yang dataset ya. Ini dataset bisa juga kita lihat misalkan ini tipe mahasiswa proses putaran ini dataset ya, tipenya kelasnya set. Kemudian bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya ini baru saja mahasiswa di Heri Siswanto ya, di Heri Siswanto. Jadi dia otomatis akan memanggil gitu ya. Beda dengan list. Kalau list itu misalnya gini, kita punya variabel itu mahasiswa satu misalnya, dan namanya sama Budi, Budi Heri Sonto, dan yang mahasiswa satu ini variabelnya kan list ya, mahasiswa satu list. Dan bisa kita sebut print table mahasiswa satu list ya. Kalau di list itu misalnya kita mau memanggil satu nama itu bisa, misalnya kita panggil 0 ya, kita panggil 0 di sini di, ini masih ada tipenya bisa sorry. Nah di sini muncul ya, jadi kita hanya memanggil satu variabel ya, Budi. Tetapi kalau di set datasetnya tidak bisa, misalnya yang small ini tidak bisa. Jadi perbedaannya di situ ya. Kalau
dataset itu kita tidak bisa memanggil satu saja, tapi kalau dengan list itu kita bisa memanggil salah satu. Oke, dan seperti itu. Lanjut, mungkin misal kita punya variabel lain ya, misalnya kita punya variabel kelas kemudian kelas r satu kita print kelas ini muncul ya kelas satu, variabelnya kan satu. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menambahkan lagi gitu ya, misalnya kelas satu, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7 gitu. Apakah bisa? Dan tidak bisa ya. Jadi kalau di dataset itu misalnya variabelnya ada banyak kayak gini tuh tidak bisa ya. Jadi kita kalau ingin menambahkan banyak itu harus satu-satu gitu. Misalnya kelas add 2 nggak bisa, nggak bisa ya 1,2 gitu. Misalnya kita punya variabel lagi kelas add 3 kita print minus 1, 2, 3 gitu. Kita nambah lagi 1 add 4 print 1, 2, 3, 4 gitu bisa. Jadi kalau mau sebanyak apapun kita nambah bisa, tapi harus satu-satu gitu ya kalau dataset itu ya, seperti itu. Kemudian bisa kita mulai lagi ya, kita punya variabel lain misalnya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita punya kelas lagi kelas 1, kelas 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Di sini kan ada dua variabel ya, kelas dan kelas 1. Variabel kelas ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di kelas satunya dia hanya angka genap ya, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Kemudian hmm, bagaimana kalau kita ingin memanggil dari dua variabel ini yang kelasnya sama itu, yang nilainya sama itu ya. Atau kita bisa menggunakan irisan gitu ya, misalnya irisan dengan kelas garis intersection kelas 1 terkait irisan 2, 4, 6. Jadi kelas angka 2, 4, 6 ini kan sama ya antara di variabel kelas dan kelas 1 ini kan 2, 4, 6 ini ada sama itu. Jadi dia irisan itu memanggil eh, dari kedua variabel ini yang angkanya sama, atau kita juga bisa menuliskan misalnya irisan satu misalnya kelas kelas dan kelas satu print print irisan satu taran 2, 4, 6 ya sama ya. Jadi penulisannya ini ada bisa menggunakan dua penulisan ya, mungkin dan kelas intersection atau kelas dan kelas satu gitu ya. Ini ada dua penulisan. Ini untuk mengetahui uh, dari dua variabel ini untuk mengetahui bahwa angka yang sama, kelas yang sama gitu.
Kemudian ini kan yang sama yang sama ya. Nah, kalau untuk yang gabungan gimana? Yang gabungan misalnya kita slash gabungan, gabungan, gabungan itu kita bisa menggunakan union ya. Misalnya kita ingin menggabungkan antara kelas dan mahasiswa ya. Kelas dan mahasiswa. Misalnya kita gabungan kelas union, kalau untuk gabungan itu kita menggunakan jumlah mahasiswa. Kita print dan di sini muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di Siswanto sendiri. Dan ini kan sudah gabung nih antara yang kelas variabel kelas 1 sampai 7 dan variabel mahasiswa di seri Siswanto ini. Kita juga bisa mengetiknya dengan dengan cara yang lain gitu ya. Misalnya gabungan satu misalnya kita variabel kelas dan slash mahasiswa dan rank misalnya ini satu. Nah, sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di Heri Siswanto itu. Untuk penulisan itu ada dua cara ya, dengan union atau kalau gabungan itu dengan ini ya, tanda slash ini. Kalau misalnya tadi yang irisan tadi yang cari kelas yang sama dengan simbol dan ya, di kurang lebih seperti itu ya pembelajaran kita mengenai dataset dalam pemrograman dasar Python ya. Mungkin kurang lebih dari saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu.